Pasca kepergian almarhumah Rina Gunawan, Teddy Syah berusaha tegar demi anak-anak. Ikhlas melepas suami demi Nisa Sabian, Riri Fairuz akui masih cinta Ayus. Polemik warisan Teddy dan Rizky Febian memanas. Sempat kritis hingga dikabarkan meninggal dunia, bagaimanakah momen haru pertemuan Ashanty dengan keluarga Asiks? Viral, kisah seorang wanita perlihatkan sebuah jurnal. Seperti apa perjuangannya demi 2 garis biru? Seperti apa kepanikan Anthony C saat Audi alami kontraksi palsu? Kepergian Rina Gunawan meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi keluarga Teddy Syah. Wafat di Rumah Sakit Pertamina Simpruk Selasa 2 Maret lalu, hati Teddy dan keluarga hancur berkeping-keping. 5 hari setelah kepergian almarhumah, kenangan indah semasa berumah tangga masih begitu melekat di benak Teddy Syah. Kenang momen romantis selama 22 tahun berumah tangga, inilah curahan hati Teddy Syah bersama almarhumah Rina Gunawan. Keromantisannya itu sudah dia tunjukkan ketika dia berkarya. Ketika dia bersama teman-teman, dengan bersama rekanannya, ketika dia melayani para mempelai calon mempelai kan, di pelaminan dia set up. Nah, di rumah itu keromantisan itu adalah apa? Ketika saya bangun dia sibuk langsung ke dapur membuatkan saya sesuatu. Nah, buat saya itu gambaran yang paling romantis gitu. Dan sampai terakhir juga masih begitu. Gemar menyiapkan segala kebutuhan suami di pagi hari. Tak jarang, mendiang Rina membuatkan masakan spesial favorit sang suami. Meskipun terlihat sederhana, siapa sangka Teddy menuturkan nasi goreng gak jelas merupakan menu favorit keduanya jika berada di rumah. Jika pada umumnya menjajal bumbu masakan baru seringkali menimbulkan rasa yang tak karuan, namun pengalaman sebaliknya justru dirasakan oleh Teddy Syah. Masakan apapun yang dibuat oleh mendiang istri selalu enak dan membuat Teddy makan dengan lahap hingga habis. Namanya nasi goreng gak jelas. Oh, ini namanya nasi goreng gak jelas? Iya, saya juga bingung. Itu bumbu apa dimasukin, kejek. Oh ya enak gitu. Dan habis, enak ya? Enak. Oh ya? Wah, catat. Besok bikin bumbunya lain lagi. Iya. Dan saya bingung itu. Makanya saya bilang nasi goreng gak jelas. Ini apa sih? Nggak tahu, tadi nyoba ada bumbu ini aja gitu. Pakai ini tuh kutak. Jika hanya sosok Rina saja yang bisa membuatkan masakan lezat, maka Teddy Syah punya cara lain untuk menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri. Mengingat almarhumah Rina merupakan pribadi yang begitu gemar bekerja, bahkan seakan tak kenal lelah, Teddy seringkali mengingatkan sang istri untuk istirahat. Apalagi pekerjaannya sebagai event organizer kerap membuat mendiang Rina lupa waktu, lantaran kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan tersendiri. Terungkap, inilah salah satu momen yang begitu terkenang bagi Teddy Syah. Saking sibuknya, sebelum akhirnya dirawat di rumah sakit, Teddy dan mendiang Rina seringkali berbincang di pagi hari. Ya, jadi memang sudah tugas dia ya. Tugas dia adalah memikirkan acara, tugas dia memikirkan perasaan orang. Tugas dia membuat perasaan orang lain itu puas, senang, karena kepuasan kliennya adalah kepuasan dia. Jadi dia akan lakukan segala hal untuk bagaimana membuat calon mempelai, pria maupun wanita itu merasa senang, merasa nyaman, aman gitu, dan acara itu berjalan dengan baik dan selamat. Intensitasnya ya seperti itulah, seperti itu terus menerus lah sampai pada akhirnya sampai masuk ke rumah sakit itu kita nggak ketemu. Jadi ya itulah yang membuat capek.
Semangatnya dalam bekerja tak diragukan lagi menjadi salah satu kebanggaan Teddy Syah selama berumah tangga dengan almarhumah Rina Gunawan. Tak lupa, sebagai pribadi yang supel, ia kerap menularkan kebahagiaan kepada banyak orang. Karakter inilah yang selalu dibanggakan Teddy Syah dari sosok Rina Gunawan. Bahkan bagi Teddy Syah, sang istri tak segan membantu orang yang sedang kesulitan. Sayang, terkadang ia justru melupakan kondisi fisiknya sendiri hingga akhirnya jatuh sakit. Karena ya mendiang almarhum juga orang yang baik, senang ngobrol, jadi juga saudara-saudara dan para kerabat teman-temannya juga ya nemenin kita gitu loh, ngobrol mengenang beliau. Tapi satu hal yang bisa saya mengerti adalah karena mendiang itu memang orang yang supel, yang familiar, yang sangat dekat sama orang. Jadi kebaikannya bukan kebaikan yang pura-pura. Jadi saya tahu bahwa di luar sana banyak juga orang yang baik-baik itu dekat sama dia, yang hubungannya sangat baik. Sepekan dirawat di rumah sakit, Teddy pun berusaha mempersiapkan segala kemungkinan terburuk. Benar saja, firasatnya terjadi. Kendati demikian, Teddy berusaha tegar terutama bagi putra-putrinya. Berkesempatan melihat keadaan istri melalui video call, momen kepergian Rina juga turut disaksikan oleh keluarga. Bahkan, Teddy Syah mengakui 2 hari pertama adalah momen terberat bagi dirinya dan anak-anak. Apalagi Karnisha digadang menjadi sosok yang paling dekat dengan sang ibunda. Tak mampu membendung kesedihan dalam hatinya, seperti apa kondisi anak-anak Teddy Syah pasca kepergian almarhumah Rina Gunawan? Alhamdulillah anak saya yang laki maupun yang perempuan sekarang sudah ya mereka sudah semakin dewasa ya. Artinya sudah semakin tabah gitu. Apalagi tante, teman semuanya menemani. Jadi alhamdulillah bisa melalui dengan lebih ringan. 2 hari pertama itu memang cukup berat buat kita ya, terutama dari mulai malam kita ditinggalkan terus 2 hari ke depan, terutama untuk anak-anak ketika hari kejadian meskipun berat tapi saya bisa menguasai diri saya gitu. Tapi ya anak-anak alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai baik. Meskipun yang si kecil, si bungsu ya Karnisha ya agak pelan tapi sudah mulai menerima karena dia paling dekat sama bundanya, karena dia yang lebih sering mungkin tidur bareng sama bundanya gitu ketimbang saya gitu. Jadi memang dekat sekali selama 2-3 tahun belakangan ini. Tapi yang lebih menghibur dia adalah para tante-tantenya, saudara-saudaranya, teman bundanya gitu. Jadi diajak olahraga hari kedua, hari ketiga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.